Sebulan sebelum Desember tiba, suasana di gereja Ebenezer sudah mulai terasa sibuk. Di tengah ruang serbaguna yang dipenuhi kotak-kotak dekorasi, Kairos, sang ketua panitia, sibuk memegang kalender besar. Ia tampak serius berdiskusi dengan Sofia, sang sekretaris, tentang deretan agenda yang harus segera diselesaikan. Kita harus membuat perayaan tahun ini menjadi yang termegah, ujar Kairos, dengan penuh ambisi. Namun, di balik kesibukan itu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang arti kesuksesan Natal. Silas, sang bendahara, sangat berhati-hati dengan pengeluaran dan menginginkan acara yang sederhana. Di sudut ruangan, Silas sedang menghitung angka-angka di kalkulatornya dengan dahi berkerut, sementara Kairos mencoba menunjukkan brosur lampu hias yang sangat mahal. Fokus kita adalah kemeriahan, Silas, seru Kairos. Ketegangan mulai memuncak saat rapat mingguan diadakan. Perbedaan pendapat antara Kairos, Sofia, dan Silas tidak bisa dihindari lagi. Sofia merasa jadwal yang dibuat Kairos terlalu padat dan mengabaikan detail administratif. Silas dan Sofia kini sedang berdebat di depan meja panjang, dengan Sofia menunjuk dokumen yang ia pegang dengan nada bicara yang tegas. Komunikasi yang sehat mulai memudar, digantikan oleh ego masing-masing. Rapat berakhir tanpa kesepakatan yang jelas. Kairos dan Sofia keluar dari ruangan dengan arah yang berlawanan. Tidak ada lagi senyum sapa atau diskusi hangat di antara mereka. Komunikasi yang biasanya cair kini terasa kaku dan formal, terbatas hanya pada pesan teks singkat yang dingin. Mereka terjebak dalam visi pribadi masing-masing, melupakan bahwa mereka berada dalam satu tim yang sama. Hari-hari berikutnya, panitia mulai bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik. Silas sibuk mengurus logistik di gudang tanpa bertanya pada yang lain, sementara Sofia asyik menyusun naskah acara di laptopnya sendirian di perpustakaan. Mereka seolah berlomba dalam kesunyian, mengerjakan tugas masing-masing tanpa ada semangat kebersamaan. Kebanggaan diri telah menggantikan semangat pelayanan yang tulus. Malam Natal akhirnya tiba, namun suasana di belakang panggung justru terasa sangat tegang. Kairos mondar-mandir dengan gelisah, berkali-kali memeriksa jam tangannya. Pendeta Yusuf mendekatinya, mencoba memberikan ketenangan, namun Kairos terlalu sibuk menyalahkan keterlambatan anggota tim lainnya. Semua berantakan, Pak Yusuf, keluh Kairos dengan wajah yang merah padam. Masalah demi masalah mulai bermunculan satu persatu. Saat ibadah hendak dimulai, lampu di panggung tiba-tiba padam dan proyektor untuk lirik lagu rusak total. Sofia berlari ke sana kemari mencari kabel cadangan, sementara Silas mencoba memperbaiki mesin proyektor dengan senter kecil. Kekacauan teknis ini adalah buah dari kurangnya koordinasi dan pengecekan bersama selama persiapan. Ibadah tidak berjalan lancar. Jemaat yang hadir merasa bingung karena susunan acara yang berubah-ubah dan suasana yang tidak hikmat. Beberapa jemaat mulai berbisik kecewa dan puncaknya, beberapa dari mereka memutuskan untuk pulang lebih awal sebelum ibadah selesai. Kairos berdiri di pintu masuk, menatap sedih saat seorang jemaat wanita tua berjalan keluar dengan wajah yang penuh kekecewaan. Setelah gereja kosong, suasana di ruang panitia menjadi sangat panas. Sofia dan Silas saling melempar argumen yang tajam. Ini salahmu karena tidak mengecek alat, seru Sofia. Silas membalas, kamu yang tidak pernah memberitahu jadwal latihan yang benar. Mereka saling menyalahkan di belakang layar, melupakan tujuan awal mengapa mereka berkumpul di tempat itu. Pendeta Yusuf masuk ke ruangan yang penuh amarah itu dengan tenang. Beliau tidak memarahi mereka, melainkan mengajak mereka untuk duduk melingkar di tengah gereja yang kini sudah sunyi. Beliau mengajak mereka berdoa dan merenungkan kembali makna Natal yang sebenarnya. Kairos duduk tertunduk di samping pendeta Yusuf mulai menyadari betapa jauhnya hati mereka dari sang bayi Natal. Dalam keheningan malam itu, satu persatu panitia mulai membuka hati. Kairos meminta maaf kepada Sofia atas egonya yang terlalu besar. Sofia pun menyadari bahwa ia terlalu kaku dalam berkomunikasi. Mereka menyadari bahwa visi yang megah tidak ada artinya jika tidak disertai dengan kasih dan kesatuan hati. Air mata haru mulai menetes, menghapus segala kepahitan yang sempat menghiasi pelayanan mereka. Natal tahun itu memang tidak semeriah yang direncanakan secara fisik, namun secara rohani, itu adalah Natal yang paling berkesan bagi panitia Ebenezer. Mereka belajar bahwa pelayanan tanpa kesatuan visi dan kasih akan kehilangan maknanya. Pendeta Yusuf dan Silas berdiri di dekat kandang Natal, tersenyum melihat kebersamaan yang kembali pulih. Natal sejati telah lahir di hati mereka melalui kerendahan hati.